Mana Pak Marwan? Oh ya udah ada Pak Marwan. Ada, sudah ada. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung, dari Cimahi, yang dari Bandung Pak Jati. Kita ketemu lagi setelah 2 minggu off. Bukan off sih, kan memberi kesempatan yang explore. Sebetulnya course-nya bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam, Bu? 1 jam, 2 jam selesai gitu ya. Tapi memang kita kasih waktu buat, kan tidak semuanya, ada yang baru join juga. Tadi kalau dilihat di grup tuh ada yang baru Pak Ibrahim, siapa ya? Pak Anas tadi kayaknya baru join dan lain-lain. Jadi memang ini self-paced learning, terus kita ngajakin teman-teman untuk ngobrol maaf off cam karena kondisi cuaca. Oke. Ya, kita ngajakin teman-teman ngobrol kontennya, terus berefleksi. Kalau secara konten sih kan sudah di-deliver dengan baik ya oleh tim yang dari British Council. Jadi kita judulnya menemani unpacking the content of the course gitu. Kita mulai dengan agenda hari ini. Kita akan bahas modulnya sendiri. Kita bahas tentang dialog dan active listening. Terus kita lihat refleksi teman-teman tentang bagian yang bahas ada listening spectrum ya di situ. Ternyata ada level-levelnya nih, pendengar itu ada level-levelnya gitu ya. Apa sih yang teman-teman dapatkan, hasil refleksinya apa tuh tentang listening spectrum. Kemudian juga kita akan bahas activity-activity yang disarankan, yang disuggest di modul itu. Terus terakhir, kasih bumbu sedikit karena ini ITEL, kita akan bahas tentang teknologi apa. Sebenarnya alat teknologinya sih masih yang sama, cuman strateginya seperti apa memanfaatkan alat teknologi untuk kebutuhan aktivitas ini gitu. Kayaknya saya mau share screen. Bagaimana caranya? Loh, ada yang iklan. Ada yang iklan. Sebentar, saya mau share screen dulu. Share screen-nya ke sini. Oke, kelihatan ya share screen saya. Nah, ini agenda kita sore ini. Kita akan bahas dulu tentang refleksinya teman-teman nih yang udah mengerjakan. By the way, ada yang belum sampai di modul 2 atau semuanya sudah berada di modul 2 nih? Boleh direspon di chat. Modul 2, yes or no? Bu Ismi udah sampai modul berapa, Bu? Udah tamat ya, Bu? Alhamdulillah sudah. Mantap. Mantap. Selesai modul 2. Oke, yes. Bu Yuni selesai modul 2. Tadi sih udah tahu kalau Bu Diana nih udah selesai sampai modul 3. Kang Fajar juga udah, Bu Ismi udah. Pak Marwan gimana nih? Bu Heni gimana? Udah sampai mana? Ada siapa lagi? Ada Pak Faisal. Udah mulai atau belum? Kalau belum juga nggak apa-apa loh, nggak ada hukuman. Nanti tinggal going backward aja gitu. Kita udah bahas, terus nanti tinggal backward diselesaikan modulnya. Kalau yang ada masalah-masalah boleh juga teknis bisa disampaikan di awal. Selesai modul 2, mantap. Pak Marwan. Kita tunggu dulu respon-respon temannya. Baru modul 1 terlempar terus, jadi berhenti semalam, buka lagi, menyelesaikan modul 1 100%. Yes, oke. Di modul 1 kita, apa ya Pak topiknya? Tuh kan saya lupa topiknya. Modul 1 itu, itu dia, mendengarkan dialog. Dialog, debate versus dialog ya. Debate versus dialog. Ya betul Bu Henny, dialog versus debate itu 2 minggu lalu kita bahas itu tentang dialog versus debate, aktivitasnya kayak apa, dan waktu itu banyak sih yang bahas bahwa ya ada yang bilang bahwa ternyata saya bukan debater gitu, ada yang bilang bahwa debate belum cocok nih buat konteks
siswa saya dialog lebih cocok, dialog pun masih harus dibimbing, masih harus perlu latihan dan lain-lain. Ya, dan keep conversation going. Ada banyak tips yang perlu disiasati, dan fokusnya sebetulnya bukan bahasanya, tapi bagaimana teknik-teknik, bagaimana supaya conversation going. Jadi mungkin bagus untuk refleksi. Kalau saya sebagai guru ngasih saran apa gitu. Jadi hal-hal yang sedikit di luar itu sebetulnya. Di luar bahasanya, ekspresinya dibahas, tetapi penekanannya justru pada attitude. Itu ingatan Pak Tua, ingatan yang muda belum tentu sama. Ya sih, poin yang saya highlight itu, sebetulnya saya dari situ belajar nggak cuma gimana caranya mengajarkan dialog versus debate, tapi juga belajar tentang kalau mau ngobrol sama orang gitu ya, memiliki communication skills itu bukan berarti kita banyak ngomong aja gitu, tapi ternyata banyak mendengar pun, menyimak pun, atau ketika ngobrol itu banyak bertanya gitu ya, bertanya, digging more information, asking more clarification ke orang yang kita ajak bicara, juga itu merupakan skill communication gitu. Jadi kadang kita ingatnya kalau communication tuh ngomong, speakingnya gitu ya, ke expressing our what we have in our mind. Tapi ternyata kalau di sini lebih ke banyak bertanya gitu ya, supaya keep the conversation going on. Nah ini tadi Ya, Bu Henny nanya. Selain itu pertanyaannya open questions. Kalau yes no questions langsung conversation-nya berhenti. Jadi ada beberapa ekspresi tentang open questions yang tidak terlalu sulit. Kayak yes no questions tetapi dibuat open gitu. Itu menarik, sepertinya bagus untuk diajarkan di level SMP, SMA gitu. Instead of do you like football, itu pertanyaannya bisa macam-macam. Have you ever seen a football match? Komanya gitu kan. Jawabnya yes. Favorite color from this team, what do you think? Dan seterusnya. Ya, jadi mengubah yes no questions menjadi open questions. Kayak gitu. Ya banyak, ada juga yang tanya kayak misalnya how do you like football gitu. Jadi nggak langsung judge do you like it or not, atau why you don't like it, tapi how do you like it. Nah, tadi Bu Henny tanya itu modul 2-nya nemunya di mana? Kalau udah ke dalam kadang bingung bisa back atau enggak bisa login ulang aja, Bu. Terus nanti pas masuk nanti ada di sini introduction, modul 1 dan klik lagi modul 2 gitu. Jadi otomatis biasanya kalau pas masuk itu yang kebuka di introduction. Jadi kita harus pindahin dulu ke modul 1 atau modul 2 gitu. Nah, yang udah modul 3 boleh cerita nanti. Kalau saya belum sampai modul 3, baru modul 2 100%. Oke. Nah, betul tuh kata Kang Fajar. Communication is two way. Jadi kalau yang satu ngomong terus yang satu denger terus, itu juga bukan communication ya. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat teman-teman nih, boleh dari chat nanti atau kalau bisa open mic itu lebih asik. Mungkin tadi udah ya, sampai ada yang udah 2, ada yang udah 3 gitu. Sekarang pendapat teman-teman tentang materi di modul 2 itu gimana nih? Mungkin mau bahas tentang ininya nih. Ada listening spectrum, saya mungkin kasih ini aja mengulang kembali, barangkali udah lama ngerjainnya gitu ya. Listening spectrum itu ternyata menjadi pendengar itu macam-macam. Ada yang cuma dengar, cuma noise doang gitu ya. Hear, just hear the words but you don't pay attention. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau diajak ngobrol, ini dalam konteks bukan pembelajaran gitu ya. Kalau ngobrol, begitu ada satu orang yang ngomong, oh kemarin hujan besar banget di daerah saya. Instead of bertanya, oh ya jam berapa, atau banjir atau enggak gitu. Itu kan to keep the conversation going on. Ada yang thinking about me. Oh iya sama, di saya juga hujan, lebat banget, bla bla bla. So it's about you, not about your partner gitu ya. Ada yang kalau diajak ngobrol dia suka mikir problem solvingnya, langsung memberikan solusi, memberikan nasihat dan lain-lain.
Terus ada yang active listening. Nah, ini yang trying to understand more. Dengan trying to understand more, you will ask more question terhadap orang yang lagi cerita gitu. Ini yang sebetulnya lagi dicoba untuk dipromote gitu ya, dicoba untuk dijelaskan bagaimana caranya ketika berkomunikasi dalam bahasa Inggris, siswa kita itu diajar untuk trying to understand more by asking more question gitu. Jadi dengan bertanya lagi. Nah, yang terakhir empathetic listening. Kayaknya ini buat level atas gitu ya, yang higher level buat B2 gitu ya atau C1 itu baru ke empathetic listening. Mungkin kalau yang di A1, A2 itu udah bisa sih diajakin menjadi try to understand more by asking more question. Nah, menurut teman-teman gimana nih di dalam listening spectrum ini? Ada yang mau share pendapat, hasil refleksi, hasil pemikiran ketika belajar ini atau enggak? Silakan, siapa yang mau open mic? Mungkin saya bisa Mbak, mumpung pas istirahat ini karena sebentar lagi masuk. Nanti aja Bu masuknya jam 4, jam 5. Kalau saya ketika mempelajari modul 2 ini, kemudian kayak ternyata kayak open question itu, maaf saya keluar sebentar, riuh karena sudah istirahat. Itu semacam apa ya, kayak berkelanjutan gitu ya kalau kita istilahkan, dan hampir esensinya itu esensi yang ada di dialog dan di active listening itu kayak apa ya, kalau kita sedang coaching ya. Jadi kalau coaching itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ya dengan pertanyaan pemantik ketika peserta didik menjawab ini, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan mungkin ketika kita menanya di dalam implementasinya di dalam pembelajaran, kalau dalam bayangan saya bisa loh kita misalnya dari supaya bisa itu berkelanjutan ke peserta didik yang lain, dan juga untuk checking apakah peserta didik yang lain itu mendengarkan apa tidak, itu bisa dari jawaban peserta didik, kemudian kita bisa menggunakan itu, kita gunakan itu sebagai pertanyaan yang lain yang bisa diberikan kepada peserta didik yang lain gitu sih, untuk active listening dan listening yang listening spectrum. Jadi idenya hampir kayak kalau kita menyusun pertanyaan pada coaching gitu. Jadi aktivitas kegiatannya juga kalau saya lihat di situ itu sih seingat saya, karena sudah agak lama juga ininya selesainya, terus kemudian karena saya pikir Jumat kemarin ada sesi ini sehingga saya rodok ngejar gitu ya, jadi sudah agak hampir lupa. Itu sih kalau di modul 2 fokusnya sepertinya ya dalam bayangan saya. Kemudian ini hampir sama, esensinya hampir sama ketika kita menyusun pertanyaan untuk sesi coaching gitu Bu Vinita dan Pak Jati. Terima kasih. Ya, setuju Bu. Berarti kita bisa keep the conversation going on gitu ya. Seperti saat kita menggali, bisa juga itu diterapkan bersama sesama guru gitu ya. Juga bisa dilakukan dengan siswa gitu. Betul Bu, makanya tadi saya kasih review sedikit karena ada pasti yang sudah mengerjakannya agak lama gitu. Jadi di review sedikit. Makasih Bu Ismi untuk sharingnya. Yang lain boleh nyaut. Nanti selanjutnya saya mendengarkan ya, karena mungkin sebentar lagi masuk sesi. Siap Bu, makasih Bu. Ya. Terima kasih. Boleh ini sedikit di chat juga boleh. Pak Marwan bilang menarik menjadi active listening, sangat challenging di era gadget, lebih menarik dibanding lawan bicara. Nah itu dia. Di sini nggak disebut ya, tidak disebut tentang, ada sih tentang look away, mainan handphone, itu kan ada ya. Ketika kita bicara, kalau body language kita nggak bagus, lalu kita look away, mainan handphone, dan lain-lain. Terus kita diminta untuk berempati, gimana sih rasanya kalau partner kita diajak ngobrol tapi dianya sibuk mainan handphone gitu. Makanya I think it's also good for us as not only as a teacher but also as a communicator. Ada lagi nih Pak? Belajar ada untuk Ibu
Bu Istiqomah itu belajar untuk level 3 untuk siswa kebanyakan. Level 4 siswa yang spesial, mungkin yang sudah higher level gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kang Fajar, mau ada yang di refleksinya apa nih dari listening spectrum ini? Kalau misalkan kita konversi keahliannya ke CFR, ya mungkin hearing words ini masih di A1 nih, gitu kan? A1, lalu sampai ya thinking about me masih A2, sampai akhirnya empathetic listening ya, karena ternyata kemampuan berbahasa itu bukan berarti kita jago ngomong, tapi jago memahami orang juga gitu. Dan memahami orang itu bukan berarti untuk ya ini di problem solving ya, bahwa kita tuh bisa ngejawabin, tapi bahwa kita juga bisa berempati gitu. Jadi I think this module really opens the concept of communication is not about answering questions, yeah, but also to feel other people's let's say shoes, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dikonversikan ke CFR, mungkin banyaknya di SMP itu di hearing words and thinking about me, and that's okay. I think that's a stage, ya. Itu. Oke, thank you Kang Fajar. Iya, setuju banget. Pastinya ini mungkin nyambung juga sama yang Bu Yuni bilang nih. Kalau di E1, E2 gitu ya, itu siswanya tuh mungkin boro-boro bahasa Sunda. Jangankan dia bisa memikirkan untuk memberikan solusi gitu ya, bisa active listening, kemudian trying to understand more, dia masih sibuk, ini guru ngomong apa sih atau orang lain ngomong apa sih, masih sibuk memahami, kemudian thinking about me-nya juga masih sibuk, aduh saya jawab apa nih, atau aduh saya kalau mau ngomong ini bahasa Inggrisnya apa gitu ya, kayaknya di konteksnya Bu Yuni mungkin seperti itu. Seperti yang tadi sama Kang Fajar juga disebutkan tentang A1, A2 gitu. Dan itu benar-benar it's still okay. It's the stages of learning. Pada bagian awal mereka masih harus thinking about me, harus menjawab apa, bahasa Inggrisnya seperti apa. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang aktivitas-aktivitas yang memungkinkan kita lakukan di kelas. Tidak cuma untuk yang levelnya udah tinggi nih gitu, tapi untuk level rendah seperti apa. Nah, Pak Anas welcome. Pak Anas welcome. Tadi baru tahu ada, sekarang udah ikut video conference. Nanti tinggal mundur ya Pak, ngikutin course-nya dari yang introduction, modul 1, modul 2. Kita kalau ada kesulitan tinggal kontak saya aja. Mau nggak Pak Jati? Silakan. Ya, kalau zaman saya dulu, jadi metodologi yang lama itu biasanya kalau untuk keep the conversation going, itu diberi tema yang menarik, gitu kan. Tema yang disenengin anak, tema yang menarik dan segala macam. Tapi dengan keterbatasan bahasa, biasanya tema-tema itu waktu saya dulu belajar, guru saya tidak sabar. Jadi, ayo tanya, dulu bahasa yang mau dipakai tanya apa gitu kan. Itu satu. Lalu kalau zaman saya dulu itu tema-temanya selalu belum ada internet, jadi bukunya dicetak, temanya tentang sport. Tapi sportnya ada di Inggris sana kan nggak paham juga gitu. Jadi backgroundnya kurang diperkenalkan, walaupun saya tahu inginnya si Pak Guru atau Bu Guru itu supaya anak-anak ngobrol gitu. Jadi stages-stagesnya dan segala macam biasanya nggak ngerti. Ya ini Kang Fajar bilang sportnya kriket gitu kan. Lah kriket apa? Taunya kasti kan. Jadi mau bicarakan kriket apa? Bicarakan dalam bahasa Indonesia pun mungkin nggak bisa gitu. Jadi ada kendala-kendala itu zaman saya dulu. Zaman sekarang sedikit berbeda karena sudah global dan seterusnya. Gitu sih. Ya, back to you, Vin. Ya. Atau kalau Pak Jati sebetulnya lebih beruntung itu. Ayo tanya dong gitu ya kan, berarti disuruh aktif. Kalau saya dulu zaman SMP nggak gitu Pak, ngapalin dialog gitu. Misalnya, what is your hobby? I like
basketball. Terus nanti dikasih variasi, selain I like basketball, nanti saya harus bilang I love basketball. Yo, cari cara yang lain. I'm fond of reading gitu. Jadi anak-anak lebih diajak untuk menghafal expressions-nya daripada menggunakannya di dalam dialog. Kalaupun ada dialognya itu udah ada di buku terus diapalin gitu. Kamu jadi student A, kamu jadi student B. Nah, kalau di sini tuh memang diberikan kebebasan untuk menciptakan pertanyaan gitu ya, membuat pertanyaan, to dig more, mungkin dikasih model dulu, didiskusikan dulu, tapi di sini modulnya menyemangati kita untuk memberikan kebebasan kepada si anak untuk bertanya atau membuat pertanyaan gitu. Ada lagi yang mau berbagi cerita nih tentang listening spectrum? Sore ini kita lumayan rame nih yang datang nih. Mungkin karena hujan pada di rumah atau masih di sekolah. Oke, kalau nggak ada, saya move on ya, supaya nanti kita masih sempat buat explore tools-nya. Nah, ini ada beberapa classroom activities yang kalau teman-teman udah ikut di modul 2, mungkin masih ingat. Kalau masih baru, kalau udah lama, saya ingatkan kembali. Ada beberapa aktivitas yang memungkinkan untuk kita gunakan di dalam kelas. Tapi tentunya nanti teman-teman bisa menanggapi nih, oh yang ini susah kalau di kelas saya, yang ini saya bisa mengadaptasinya seperti apa. Nggak akan bisa diterapkan begitu aja gitu ya. Misalnya yang ini create podcast. Ada karena kekinian gitu ya, create podcast, lalu bikin dialog, tapi si anak diajak untuk mempersiapkan dialog di dalam podcastnya. Mereka diminta untuk memikirkan open question yang bisa ditanyakan kepada seseorang. Misalnya, ini contoh yang di sana ya. Contohnya activity focus on asking people of other faith about their religious belief. Ini memang pertanyaan yang konteks yang cukup sensitif. Nanti teman-teman bisa menanggapi kira-kira cocok enggak ditanyakan dalam konteks teman-teman. Yang terbayang oleh saya ketika melakukan kegiatan ini, sebelum melakukan dialognya, sebelum rekaman podcastnya, justru mendiskusikan pertanyaan apa yang akan muncul kalau kamu bertanya pada orang yang memiliki faith atau religion yang berbeda dengan yang kamu punya. Berarti kan itu selain membuat pertanyaan juga memikirkan sensitivitas dari topiknya dan empati kita gitu ya. Yes, it's gonna be difficult untuk yang level atas, untuk yang level bawah, A1, A2 tadi, tapi kalau yang udah intermediate, advance pasti gonna be easy. Kira-kira yang podcast ini applicable nggak? Bisa diterapin nggak nih dalam konteks Bapak Ibu nih, di sekolahnya masing-masing? Dan kalau misalnya perlu diadaptasinya seperti apa? Ada yang mau memberikan saran atau tanggapan? Nah, ini baru pada bermunculan nih, ada Ibu Titik, halo, Bu Asri, apa kabar? Ibu Juwairiah nih ya, Bu Juwairiah, halo. Selamat datang. Wah, sepi nih. Pak Jati lagi bicara atau enggak? Soalnya mute, Pak. Mungkin lagi hujan atau apa, jadi mungkin bisa merespon di chat kalau tidak menggunakan mikrofon. Atau saya cerita dulu, ada beberapa kemungkinan gitu ya, classroom activities, nanti teman-teman bisa nanggepin yang mana yang mungkin, yang mana yang kayaknya susah. Karena makin ke sana kayaknya makin tinggi nih levelnya. Ada yang kedua, itu bikin assumption. Di sana, di modul itu ada gambar, saya menerapkan 1 minute listening. Oh, Bu Yuni menerapkan 1 minute listening. Kayaknya kalau bisa open mic nih boleh cerita nih Bu Yuni, 1 minute listening nih kayak gimana, apa yang dilakukan. Ini di sini ada nih yang ini nih, 1 minute listening. Bagaimana Bu Yuni menerapkannya di dalam kelas. Bisa open mic nggak Bu? Lagi di mana nih? Semoga internetnya memadai untuk open mic. Atau kita kasih waktu dulu ya buat teman-teman. Nggak bisa Bu, unstable internet. Oke, lagi hujan. Nggak apa-apa.
sambil nunggu yang ngetik-ngetik, nomor 1 dan 2 bisa memungkinkan dengan adaptasi topik. Yes, ini kan topiknya bisa diganti-ganti ya, tidak harus yang other faith. Mungkin kita bisa pilih topik yang lebih populer gitu ya, kayak tadilah your favorite things, favorite activities, itu biasanya the easiest, atau bisa ngomongin movie, bisa ngomongin film kartun, bisa ngomongin games dan lain-lain. Terus mereka diminta untuk memikirkan questions yang berhubungan dengan topik tersebut. Saya sambil move on aja ya, kalau yang masih mau ngetik-ngetik silahkan sambil bisa menanggapi classroom activities yang saya bahas selanjutnya. Kemudian ada yang assumption nih. Assumption ini ada gambar-gambar yang ditampilkan di sana, di modul, dan di dalam, oh boleh bicara nggak Bu? Boleh, silakan Bu. Silakan open mic Bu, dengan senang hati. Makasih banyak Bu. Sepertinya saya sama dengan Bu Yuni. Udah kedengeran nggak suara saya Bu? Oke. Saya sama teman Ibu Yuni. Pekan kemarin saya apply ini one minute listening. Jadinya kan 1 minute talking juga kalau kayak gini Bu. Oke. Gini. Jadi materinya berbeda-beda Bu. Jadi saya buat mereka in pairs. Kemudian materinya berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin dia bicarakan. Jadi saya nggak menekankan bahwa materi ini loh hari ini, enggak. Jadi ada yang berbicara pengalaman yang kemarin, terus ada yang bicara apa yang dilakukan hari ini, terus ada yang berbicara hobinya mereka apa, terus ada yang berbicara masak apa kemarin gitu, makan apa gitu. Jadi bervariasi materinya. Jadi saya tidak fokus bahwa satu materi untuk semua orang gitu. Jadi saya memberikan kebebasan mereka untuk memilih materi yang mereka inginkan. Terus itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semua berbicara 1 menit, malah lebih karena sesuai dengan keinginan mereka gitu. Cuman yang pendengarnya ini yang jadi masalah Bu, karena enggak mau diam. Enggak mau diam. Aku bilang gini, hanya mendengarkan 1 menit aja mendengarkan. Jadi dilatih untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik, menyimak. Terus saya review tadi lawan bicaranya ngomongin apa gitu. Ya rata-ratanya mereka gitu Bu, nggak bisa diam, tapi body language-nya jalan. Ketika saya mengangkat tangan, karena ketika si lawan bicara pengen bicara, saya angkat tangan menandakan bahwa jadi ada jurinya gitu. Jadi aku jadi juri nggak boleh bicara gitu. Jadi saya angkat tangan, diam lagi, tapi bahasa tubuhnya show bahwa mereka sebenarnya menyimak gitu. Alhamdulillah sih, maksud saya it works di kelas saya gitu Bu. Makasih. Pak Jati mau ngomen atau? Enggak, silakan menyimak. Oke, makasih Bu. Wah, itu menarik banget ya. Ternyata Ibu level apa Bu ngajarnya Bu? Karena tidak mudah loh bisa membuat siswa satu orang SMA. Dan ini di kelas 10. Ini di kelas 10 Bu, karena saya rasa bahwa ini saya lihat agak lumayan menarik dan lumayan mudah. Oke, kelas 10 sudah bisa bicara 1 menit non-stop gitu ya Bu. Kalau boleh sharing Bu, activity apa yang Ibu lakukan atau persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum go show gitu ya, 1 minute listening itu. Kan pasti mereka harus mempersiapkan dulu tuh mau ngomong apa dan lain-lain. Boleh sharing Bu, persiapannya seperti apa? Iya, jadi saya memang kasih waktu sebelum sharing begitu memikirkan apa yang ingin dibicarakan. Jadi mereka kalau misalnya di activity, saya suruh mereka tuh outline atau nyatat apa gitu yang mau diomongin gitu Bu. Jadi yang bervariasi sih mereka, karena mereka materinya variasi, apa yang mau diomongin berbeda. Jadi ya cukuplah 15-20 menit Bu, mereka menstimulasi apa yang akan dia mau ngomongin gitu.
Yang satunya sih ya cuma suruh diem aja, mendengarkan dan menyimak aja gitu. Tapi setelahnya saya balik lagi, yang satunya jadi pendengar, yang satunya jadi pembicara gitu. Oh, jadi gantian ya. Nanti ada Ya, yang gantian. Itu seru Bu, ramai kelasnya riuh. Wah, keren. Apakah Ibu terus membahas tentang body language yang dilakukan oleh para pendengar? Jadi selain mereka suruh speaking, apakah ada pembahasan body language-nya? Iya, jadi setelah dari menyimak body language mereka, saya tahu bahwa mereka tuh sebenarnya menyimak. Bukan hanya dari matanya, dari tubuhnya yang goyang-goyang itu, terus dari tangannya, yang sepertinya kayak greget gitu mau bertanya, tapi aku tahan gitu. Jadi menjadi pendengar yang aktif itu juga ya lumayan bisa membuat kita gimana gitu Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu untuk sharingnya ya. Teman-teman tadi udah terdengar tuh ada pengalaman dari saya harus panggilnya siapa nih? Bu Diana atau Ibu Huldi. Oke, Bu Huldi. Pengalaman dari Ibu Huldi bagaimana menerapkan ini 1 minute listening. Jadi siswanya berpasangan gitu ya, satu orang disuruh bicara, tentunya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, bikin outline, mau bicara apa, mereka boleh memilih topiknya, gitu. Kemudian yang lainnya tidak boleh bicara, tapi harus mendengarkan dengan seksama. Dan selain dari bahasanya, juga dilihat dari body language-nya. Jadi ini udah double nih ya, gitu. Jadi kita selain melihat bahasanya, body language-nya pun dilihat. Kalau ada yang ingat, saya di sini nyimpen nggak ya body language? Oh nggak ya. Body language-nya itu kan ada yang lean forward gitu ya, ada yang keep eye contact dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran bahasa. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau share nggak? Udah pernah coba di kelas yang mana nih? Di antara 5 ini ada create podcast, ada assumption. Tadi kayaknya Kang Fajar juga pernah nyobain yang assumption ya, dengan berbagai topik. Kemudian ada 1 minute listening, ada yang bagian yang bahas body language-nya saja, dan yang terakhir ini assumption dan konflik. Buat Pak Anas misalnya yang belum sempat mengeksplor modulnya, nanti tinggal dieksplor ya Pak. Sekarang udah dapet teaser-teasernya bahwa ada beberapa classroom activities yang bisa digunakan di kelas Bapak Ibu untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran yang komunikatif. Siswanya tidak hanya menjadi pembicara, tapi juga diajarin bagaimana menjadi active listener. Pak Jati ada yang mau disampaikan dulu? Ya, silakan. Ya, itu ada dari Bu Yuni Tampi, memang bagus, itu satu murid menceritakan hobinya, kegemarannya, lalu murid yang mendengarkan merespon. Responnya tidak harus berbicara, tapi bisa mengangguk, dan seterusnya. Saya pikir bagus. Lalu murid yang kedua memberitahu apa yang dapat dia tangkap. Understanding, itu bagus, tidak harus merespon, tapi menangkap, yes, saya mengerti, saya tidak mengerti, tadi dia bilang ini, dia bilang itu. Saya pikir dialog yang lebih natural daripada yang tadi model hafalan seperti zaman saya sekolah dulu. Jadi ya bagus untuk ke sana. Body language mungkin untuk level-level atas mungkin bisa diperkenalkan, dan mungkin untuk body language apa yang terjadi mungkin bisa sharing untuk mata pelajaran yang lain. Mungkin worth sharing, mungkin. Ngobrol dengan aku tadi di kelasku begini, ternyata bagus. Kalau di kelas biologi bisa nggak ya? Kalau di kelas bahasa Indonesia bisa nggak ya? Gitu mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, atau guru yang mengajar sopan santun guru atau guru BP atau apa, itu mungkin manfaat. Konseling. Ya, poin yang menarik tuh Pak. Jadi kan communication skills itu salah satu 21st century skills ya. Jadi tidak hanya tentang pembelajaran bahasanya, tapi kemampuan berkomunikasi itu juga bisa diajarkan di disiplin ilmu yang lain, tidak cuma dalam pembelajaran bahasa. Jadi bisa tuh kerjasama sama sekarang kan banyak tuh project-project untuk multidisiplin gitu ya, itu bisa dilakukan. Oke, sekarang saya punya apa ya? Nah,
Sekarang saya sebetulnya mau mencoba mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan ini, terutama untuk kelas yang proficiency levelnya masih belum tinggi. Kalau tadi Bu Huldi kan beruntung tuh, di SMA udah kelas 10 gitu. Biasanya sudah mulai, kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, sudah mulai aktif berbicaranya. Nah, sebelum si siswa diajak masuk ke dalam kegiatan dialog, atau menjadi active listening, kalau ada yang listen kan ada yang harus speaking gitu. Mungkin kadang-kadang kita perlu mempersiapkan mereka dengan membuat pertanyaan. Karena ketika mereka bicara, kalau nggak dipersiapkan dulu, mungkin tidak tahu topik apa yang harus dibicarakan, atau kalau disuruh bertanya, tidak tahu pertanyaannya apa, atau nggak tahu gimana memformulasikan pertanyaan gitu ya. Jadi kita juga tetap perlu mengajarkan mereka tentang bagaimana memformulasikan questions dalam sebuah konteks. Nah, sekarang kita misalnya, ini salah satu topik yang diambil dari assumption ya. Imagine that you are walking along the street and meet the following people. Think about how you will interact with them. How you will interact maksudnya mau bertanya apa sama orang ini. Ya, nanti teman-teman boleh nulis di chat ya. Saya akan perlihatkan dulu beberapa gambar nih. Saya ambil gambar yang berbeda-beda. Kita lihat dulu satu-satu. Ini ada orang di pinggir jalan, ada tulisan help gitu. Bisa difikirkan kira-kira kalau ketemu orang ini mau nanya apa? Mau langsung ngasih uang kah atau mau bertanya? Terus ini ada mbak-mbak lagi duduk juga di pinggir jalan, terus kelihatannya lagi banyak pikiran. What kind of question are you going to ask? Terus ini ada ibu, senior citizen, yang kelihatannya happy and healthy banget gitu ya. What kind of question you are going to ask? Dan ini ada juga mbak-mbak lagi berkerumun, kelihatannya sedang berkumpul, happy-happy juga. Kira-kira pertanyaan apa yang ingin disampaikan? Ini saya harusnya kasih angka ya, 1, 2, 3, 4. Ini saya kasih aja. Ini 1, yang help ini 1, yang sebelahnya ini 2 nih. Yang kuning 3, dan yang bertiga 4. Jadi teman-teman boleh tulis di chat. 1, terus questionnya apa? Atau 2, questionnya apa? 3, questionnya apa? Atau 4, questionnya apa? Sambil saya coba, silakan menulis ya di chat, sambil saya mau ngedit dulu ini supaya ada angkanya biar kelihatan. Satu, kemana dia larinya? Dua, have you eaten? Tiga, empat. Okay. Make sure it is safe and refresh. Are you okay? Yes. Anything I can help? Okay. Ayo yang lain. Saya tunggu dulu ya. Ini demo aja. Jadi teman-teman juga bisa melakukan ini untuk membantu. Nanti kan dari sini bisa dibahas. Wah, panas. May I join you? What song do you like? 3, oke. Ayo, silakan. Do you need help? Ini buat yang nomor berapa nih Bu Heni? Nomor 1 ya? Yes? What are you thinking about? Okay.
Kita tunggu dulu yang masih typing. Silakan. Can you tell me what makes you happy? Okay. Where do you buy your headscarf? Okay. Wah, Bu Asri langsung rombongan nih. Do you something else than do you need mungkin ya? Do you need something else than money? Terus is there something mungkin I can do to help you? Do you need someone to talk? Aduh, baik sekali Bu Asri. May I know what makes you so thrilled, ma'am? Yes, Mbak cantik, let's have coffee yuk. Oke. Nah, ini kan dari sini, ini bisa dijadikan apa? Ice breaking, bisa dijadikan the first activity sebelum mulai kepada dialog gitu ya. Bisa diperlihatkan gambar. Kalau teman-teman lihat, ini gambarnya juga dengan konteks yang berbeda-beda. Coba berikan gambar yang tidak sama gitu ya, sehingga respon bisa macam-macam. Gambarnya saya dapatkan dari freepik.com, itu adalah tempat kita bisa dapetin gambar gratis yang tidak kena copyright gitu ya. Jadi semuanya aman, bisa dibawa ke kelas, bisa dijadikan materi pembelajaran. Nah, habis ini teman-teman bisa mulai bahas nih, pertanyaan mana ya yang appropriate dan pertanyaan mana yang nggak appropriate gitu. Pertanyaan mana yang cocok ditanyakan, mana yang enggak. Itu kan bisa, jadi kita membahas beyond language juga, kita bisa membahas kalau ketemu orang yang nggak kenal, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan gitu ya. Komentar apa yang bisa kita tanyakan. How to start the conversation and keep the conversation going on. Jadi tips-tips seperti itu bisa dibahas di kelas. Pak Jati, ada yang mau disampaikan dulu? Oke. Nah, kalau sudah gini, udah mungkin kan kalau di kelas banyak kan akan muncul beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada siswa yang pakai Google Translate dulu, bikin pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, terus ditranslate ke bahasa Inggris dan lain-lain. Terus kita bisa bahas dari sisi grammarnya, dari sisi appropriateness-nya, dan lain-lain. Nah, habis itu saya akan pindah ke sini. Nah, ini tadi teman-teman kan udah bikin pertanyaan tuh tentang si cowok nomor 1 ini. Coba kita lihat. Pertanyaan ke yang nomor 1, Pak Jati tadi nanya, have you eaten? Gitu ya. Ini sounds like Indonesian. Udah makan gitu, have you eaten? Udah tahu saya kurus kering gini. Ada lagi, do you need food? Yes, maybe. Or is there something I can do? Tadi do you need something else than money? Boleh dikasih makan dan lain-lain. Nah, terus kita bisa pakai 2 alat teknologi yang sering saya pakai di kegiatan-kegiatannya ITEL, yaitu Canva dan Vocero. Kan tadi nulis dulu ya persiapan. Tidak semua siswa pede untuk langsung membuat pertanyaan. Sesudah bikin persiapan, kita bisa membagikan Canva. Nah, yang ini saya bikin di Canva. Saya simpen gambarnya di tengah, terus saya bikin kayak mind map seperti ini, gitu ya. Saya akan minta para siswa untuk merekam voice, kemudian disimpan voice-nya di situ. Nah itu tadi Pak Jati udah kasih linknya pakai Vocero. Pasti kalau yang udah sering main-main dengan ITEL, udah apal tuh Vocero sama Canva diapakan, tapi saya demonstrasikan lagi ya. Misalnya kita kembali ke trigger pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah ini,
Imagine that you're walking along the street and met the following people. Think about how you will interact or what kind of questions you will ask to this person. Kemudian kita perlihatkan ini, ya. Kita perlihatkan ini. Kita go to Vokeru. Lalu kita rekam suaranya. Misalnya, saya mau pakai pertanyaannya Bu Asri ya. Do you need something else than money? Moga-moga suara saya keluar. Do you need something else than money? Kedengeran nggak suara saya, Pak? Oke. Sesudah direkam, lalu kita copy linknya, pindahin ke mana tadi? Sini. Lalu muncullah si Vokerunya. Nah, ini. Lalu kita akan pasang di salah satu bagian. Nah, ini Canva-nya bisa dibikin keroyokan, diisi sama semua. Mereka rekam di Vokeru, copy linknya, lalu dipindahkan ke Canva. Saya akan kita coba ya. Moga-moga teman-teman bisa join dengan multiple device mungkin. Saya akan share link Canva-nya. Lalu teman-teman boleh membuat satu pertanyaan, rekam di Vokeru, copy linknya, lalu pindahkan ke Canva. Let's see, berhasil atau enggak nih. Kita coba ya. Nah, sudah ada yang masuk-masuk di Canva-nya. Yang harus dilakukan, membuat pertanyaan untuk si Mas yang minta help ini, rekam suaranya di Vokeru, copy linknya, pindahkan ke Canva. Let's go. How can I help you?
Oke, yang pakai handphone mungkin akan kesulitan. Saya passive listener ya Bu Vin, nggak apa-apa, nggak bisa otak-atik di luar rumah pakai HP. Iya, kalau pakai HP mungkin kesulitan, tapi yang pasti yang penting dapat idenya ya, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin banyak yang joinnya pakai HP. Kalau pakai HP akan susah untuk copy paste-nya. Lebih mudah pakai laptop karena kalau pakai HP biasanya yang muncul link-nya bukan player-nya gitu. Atau bisa ngerekam di HP terus simpen di link-nya simpen di Telegram, nanti saya bisa masukkan ke sini. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan di kelas. Kalau misalnya si anak-anak nggak bawa laptop gitu ya, dia cuma bisa pakai handphone, itu bisa juga dilakukannya tidak di Canva, tapi bisa rekam suara di Telegram gitu ya, bisa posting fotonya di Telegram. Saya coba ya, saya akan post fotonya di Telegram seperti ini. Misalnya gini, lalu saya post di Telegram, terus saya kasih question-nya. Ini alternatif yang bisa dilakukan. Jadi, it's not about the tools, but it's about how you are using it. Nah, misalnya seperti itu. Pakai Ctrl V, Bu. Jadi, pakai keyboard. Pakai Ctrl V. Kalau di Telegram, mereka tinggal pakai voice note. Mungkin lebih gampang ya. Mereka bisa pakai voice note, terus bikin pertanyaannya. Itu sebetulnya memberikan waktu lebih. Kalau misalnya di kelas langsung, yang extrovert, yang memang sudah lancar bahasa Inggrisnya, mereka akan lebih mudah. Tapi kalau yang introvert, pasti mereka perlu waktu untuk dengerin dulu, untuk menyiapkan pertanyaannya, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan menggunakan media digital. Ya, Bu Istiqomah berhasil. Yeay. Mbak Yuni mungkin pakai keyboard, Ctrl V pakai keyboard. Jadi biasanya kalau klik kanan terus paste dia nggak mau. Harus pakai keyboard di Ctrl V-nya. Congrats, Bu Isti, berhasil. Kita dengarkan. Ngedengerinnya harus di show ya, harus di slideshow dulu, baru bisa terdengar. Seperti ini. Why do you need help? Oke, why do you need help? Ini ada, do you need something else than money? Tadi yang saya ya. Oke, seperti itu. Jadi tekniknya bisa macam-macam. Nah, habis ini kan sudah ada banyak pertanyaan tuh di situ. Task berikutnya adalah imagine that you are this person. Bayangkan kalian orang ini, jawabannya apa? Rekam lagi suaranya, jawab, terus posting bisa di bawahnya. Makanya dibikin bubble-bubble gitu supaya bisa posting di bawahnya pertanyaan. Atau bisa juga kalau di Telegram atau di WhatsApp, reply ke postingan voice note temannya. Begitu, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu siswa mempersiapkan sebelum mereka masuk ke aktivitas yang lebih panjang, masuk ke misalnya tadi ya yang 1 minute listening, atau ke podcast, atau ke assumption, dan lain-lain. Jadi ini one step before doing the dialogue activities. Karena kan kita perlu memberikan kegiatan yang bertahap dari yang mudah ke yang sulit, jadi jangan langsung masuk ke dialognya itself. Perlu persiapan, perlu sedikit explicit teaching, dibahas dulu pertanyaan-pertanyaannya, mungkin kalau grammarnya perlu dibenerin, grammarnya dibenerin dulu gitu ya. Dikasih suggestion, formulanya seperti apa nih, kalau kamu pakai what gimana, pakai how gimana, pakai why gimana, WH question, open-ended question, itu bisa dibahas. Udah jam 5 nih Pak Jati. Pak Jati mau ada yang di-share lagi nggak nih? Yang di-share tidak, hanya highlighting saja bahwa
apa yang barusan Bu Vin tadi demonstrasikan, untuk level rendah, menurut saya Pak Tua ini bagus karena konsentrasinya pada satu, bertanya aja, jawabannya nanti gitu ya. Jadi pertanyaan kalau pertanyaan ini sudah bagus, pertanyaan ini belum, dan sekarang yang dibahas pertanyaan aja. Ya kalau untuk level tinggi tentunya anak-anaknya bosan dan segala macam, tapi untuk level rendah, setelah itu next step ada jawaban. Jadi fokusnya pada jawaban saja, ya. Lalu dibantu oleh visual, ada gambarnya, bukan dibantu oleh ceramah gurunya, tapi pictures tells a lot of things, lalu create question. Pictures tell a lot of things, lalu berpikir ke jawabannya gitu. Saya pikir perlu dicoba, nanti cerita ke kami minggu depan, lupa, kapan ya? 2 minggu lagi, berhasil atau tidak, terutama level rendah. Ya, karena banyak teman-teman yang mengalami, level rendah susah, apalagi pakai teknologi gitu. Nah, setelah ini kan pertanyaannya di situ, suaranya suara anak-anak, memberi ruang dan waktu bagi anak-anak untuk berpikir lebih, tidak buru-buru, dan seterusnya. Saya pikir, menurut saya, belum tentu benar, akan membantu. Kayaknya gitu, Vin. Oke, ya itu tadi pembahasan kita tentang modul 2, active listening, lebih masih fokus di questioning. Kadang-kadang kita itu kurang memberikan siswa kesempatan untuk bertanya atau membuat pertanyaan. Jawab itu lebih mudah sih daripada bertanya. Nah, sebetulnya dari pertanyaan itu juga kita bisa mengajarkan hal-hal lain di luar bahasa ya. Critical thinking misalnya. Ketika melihat foto orang ini gitu, kita kan bisa bahas dulu ini kira-kira kenapa ya orangnya, apa yang terjadi dan lain-lain. Nah, dengan diajak untuk bertanya pada dia, then we also ask our students to practice their critical thinking, gitu ya. Berpikir kritis, berkomunikasi, memformulasikan pertanyaan, dan lagi-lagi itu nyambungnya ke 21st century skills, begitu. Teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan kah? Ada yang mau memberi tanggapan atau komentar terhadap kegiatan kita sore ini? Atau masih ada yang punya masalah dengan login dan mencari course-nya di mana? Tadi Dan panas bagi teman-teman yang merasa tertinggal, no need to worry, pasti bisa catch up. Kita pakai slow pace. Yang itu selalu ada acara ngobrol. Mungkin acara ngobrol nanti perlu ditayangkan tanggal-tanggalnya lagi. Lalu, Vin, perlu absen nggak? Ini kan nanti anunya 2 sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya 2. Ya, nanti aku lihat dari ini aja, dari yang hadir aja. It's easy. Makanya enak kalau di Telegram tuh tinggal ngecek aja yang hadir, yang berkomentar dan lain-lain. Ini kan ada gitu ya. Boleh nanti sekalian saya screenshot aja yang hadir hari ini, jadi nggak harus pakai absen. Begitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, it's already 5 o'clock. Mungkin yang masih di kelas sudah siap-siap mau pulang, yang masih di jalan atau di kantor juga udah mau siap-siap, yang di rumah mau siap-siap maghrib juga, atau tadi pasti Bu Huldi sudah mau maghrib di sana gitu ya, udah mau jam 6. Terima kasih teman-teman udah bergabung. 2 minggu yang akan datang mungkin kita harus mundur karena udah puasa, tapi nanti kita lihat ya apakah kita bisa mundur mungkin setengah jam untuk membahas modul 3. Yang sudah selesai modulnya ya tunggu aja ngobrolnya. Yang belum silahkan dilanjutkan eksplorasi modulnya. Bu Henny kalau nggak ketemu modul 2-nya boleh kontak saya ya. Oke, terima kasih. Thank you for today. Thank you for joining us and see you in 2 weeks. But keep in touch in the Telegram. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.